kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya di wilayah Kecamatan Kota Soe, kian meningkat. Boleh dibilang Kecamatan Kota Soe kini dalam kondisi darurat COVID-19. Pasalnya dalam waktu singkat, warga terkonfirmasi positif mencapai angka 80 orang sejak 20 Juni 2021 lalu. Upaya preventif bersama perlu dilakukan untuk meminimalisir lonjakan COVID-19, dan hal tersebut bisa dilakukan jika masyarakat dan penyelenggara pemerintah daerah bersatu untuk melawan pandemi COVID-19. Hal penting yang wajib dilakukan adalah menjalankan disiplin protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Epi Tahun usai menggelar rapat lengkap secara virtual bersama birokrasi pemerintah Senin 28 Juni 2021, turun ke lapangan dan memantau langsung penerapan disiplin protokol kesehatan serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Simak liputan selengkapnya. Dalam sepekan atau terhitung 20 Juni 2021 lalu, kasus warga terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, khusus di wilayah Kecamatan Kota Soe, melonjak tajam. Dari kasus 18 warga terkonfirmasi positif, saat ini warga terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 80 orang. Angka ini kemungkinan akan bertambah lantaran warga yang melakukan kontak erat telah melakukan tes swab di Puskesmas Kota Soe Senin 28 Juni 2021. Bupati Epi Tahun dalam rapat lengkap secara virtual bersama birokrasi pemerintah dari tingkat kabupaten sampai kecamatan, desa, dan kelurahan menegaskan penegakan disiplin protokol kesehatan 5M. Bahkan Bupati Epi Tahun telah mengeluarkan perintah harian bagi Satuan Gugus Tugas COVID-19 segera menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Hal ini untuk menekan atau menahan laju penyebaran COVID-19 di wilayah kabupaten setempat. Bupati Epi Tahun usai menutup rapat lengkap secara virtual kepada KLTV News di Rumah Jabatan Bupati, Senin 28 Juni 2021 menjelaskan, kasus warga terkonfirmasi positif COVID-19 dalam sepekan terakhir ini melonjak tajam. Hal ini lantaran warga mengabaikan disiplin protokol kesehatan dengan melakukan mobilitas keluar rumah bahkan keluar daerah yang berstatus zona merah. Selaku pimpinan tertinggi di daerah, lanjut Bupati Epi Tahun, dirinya telah mengeluarkan perintah harian penegakan disiplin protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten TTS. Selain itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau PPKM mikro di wilayah-wilayah yang berstatus zona merah, khususnya di wilayah Kecamatan Kota Soe. Jalan-jalan di bawah penyakit kita. Kondisi kita di TTS sampai sekarang ini ada 79 orang yang terpapar COVID dan sudah tidak berlaku perjalanan lagi. Dia sudah berkembang secara horizontal transmisi atau sudah translok, dan yang mau bilang satu rumah kadang-kadang ya hampir seluruhnya. Sehingga langkah yang kita ambil itu kita terapkan PPKM mikro. Jadi itu mikro itu berarti dari desa, RT, RW. Jadi sudah dari rumah ke rumah. Dan saya sudah perintahkan untuk semua RT, RW, lurah yang ada terpapar harus diisolasi. Teristimewa rumah daripada korban ini. Dan juga saya sudah minta dari dinas untuk nama dan by name address untuk dikasih untuk diawasi. Dan kita awasi secara ketat selama 14 hari ke depan. Dan juga sudah perintah, ya saya anggap ini perintah harian, bahwa wajib untuk seluruh masyarakat Timur Tengah Selatan yang keluar dari rumah harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker ya tidak normal, ya ujung-ujungnya mati. Sehingga kita sudah tegaskan untuk semua di kantor-kantor, di jalan-jalan mutlak sifatnya untuk memakai masker. Dan juga kami akan siap untuk operasi dalam kota, sehingga kami ingatkan masyarakat, tidak hanya di kantor-kantor, di pasar-pasar juga sama. Jadi saya sudah minta di pusat-pusat perbelanjaan, nanti ada teman-teman perhubungan di situ, kalau misalnya dia tidak pakai masker, larang tidak boleh parkir, harus kembali. Dan juga pusat-pusat perbankan di dalam kota ini kita sudah minta. Jadi seluruh elemen masyarakat saya berharap untuk patuhi perintah harian ini, sehingga kita menekan angka COVID di daerah ini. Saya kira itu. Ya dukungan ini personil cukup.
Artinya kita kan sudah bukan barang baru lagi COVID ini, sudah berjalan sudah hampir 2 tahun ini, kita sudah jalani dan ya personil siap, TNI Polri siap mendukung dan juga kami dari PM sendiri siap dan juga ada ya sedikit kendala kecil-kecilan tapi bisa diatasi oleh SKPD. Contoh yang tadi diangkat waktu kita rapat virtual itu mengenai oksigen. Tapi oksigen itu barangnya ada tapi kita tidak ada wadah untuk menampung. Ini tadi sudah dicarikan solusi dan juga mengenai APD harus pengadaannya harus lihat online. Pada sementara kita ada kerusakan di sistem, tapi saya sudah minta untuk pengadaan manual dan itu bisa dilaksanakan oleh teman-teman pimpinan SKPD. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan Dr. Irene Inade KAT secara terpisah kepada KLTV News di ruang kerjanya menjelaskan, secara keseluruhan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sejak awal pandemi sampai saat ini, Dinas Kesehatan yang dipimpinnya telah melakukan screening kepada 4.468 pelaku perjalanan, 4.356 orang diantaranya telah selesai menjalani isolasi mandiri. Sebanyak 713 warga dinyatakan positif, 618 orang dinyatakan sembuh, 15 orang dinyatakan meninggal, sampai saat ini yang masih dalam pemantauan isolasi mandiri sebanyak 94 orang. Dr. Irene tak menampik jika dalam minggu ke-25 dan 26 terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi, yakni sebanyak 80 kasus terkonfirmasi positif. Warga terkonfirmasi positif merupakan pelaku perjalanan dan pelaku kontak erat. Dominan berada di wilayah Kecamatan Kota Soe, yakni di Kelurahan Cendana dan Kelurahan Oekevan, dan kini berstatus zona merah. Untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan sendiri pada minggu ke-25 dan 26 ini terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi sepanjang tahun ini terkait dengan kasus konfirmasi positif yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi dari tanggal 20 itu ada peningkatan 18 kasus, terus ada hari berikutnya terjadi peningkatan 40 kasus, terus ada 1 konfirmasi dan yang terakhir ada 9 kasus. Jadi total semua dalam minggu ke-25-26 ini ada 80 kasus. Ya. 80 kasus ini masih pemicunya dari pelaku perjalanan atau sudah masuk ke transmisi lokal? Iya, jadi dari 80 kasus ini memang lebih banyak dari pelaku perjalanan dan ada juga untuk kontak erat. Jadi untuk Kecamatan Kota Soe sendiri yang berzona merah terkait dengan peningkatan kasus ini ada Kelurahan Cendana, ada Oekevan, Cendana dan Oekevan. Yang zona kuning itu ini untuk Kota Soe ya, untuk Kota Soe itu zona kuning ada sebagian Oekevan, sebagian Karangsiri, sebagian Nonohonis. Jadi untuk di dalam Kota Soe sendiri yang zona merah itu ini Cendana dan Oekevan. Tapi jangan terlena juga untuk daerah-daerah yang zona kuning dan orange bisa saja terjadi peningkatan juga. Karena itu harus patuh betul untuk protokol kesehatan, itu harus. Gitu. Jadi total sampai sekarang sudah ini dalam minggu 25-26 80 kasus, tapi secara keseluruhan untuk Kabupaten TTI sudah 713 kasus. Yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini itu yang dari total pelaku perjalanan yang sudah kita screening sampai sekarang ini itu 4.468 orang yang selesai isolasi mandiri. Dari pelaku perjalanan ini ada 4.356 orang yang masih dalam pemantauan sampai dengan sekarang, pemantauan isolasi mandiri 14 hari ini 94 orang. Nah, dari kasus konfirmasi yang 713 orang ini itu yang meninggal 15, yang sembuh dari 713 itu 618.
Jadi cukup banyak yang sembuh sih. Rata-rata yang terkonfirmasi juga dalam kondisi baik, ini melakukan isolasi mandiri. Ya kita harapkan mereka tetap dipantau oleh teman-teman melalui ini telepon, karena tidak mungkin yang kasus konfirmasi teman-teman pergi mendekat. Jadi yang untuk kasus-kasus kontak erat ini ada sebagian besar yang kami sudah lakukan swab hari ini juga. Teman-teman sudah lakukan tracing, tapi kita tetap jadwalkan untuk di minggu ini semuanya sudah diambil untuk pemeriksaan swab PCR. Pantauan KLTV News, Bupati Pitahun didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yopi Magang, turun ke sejumlah titik aktivitas publik dan memantau langsung disiplin protokol kesehatan. Sejumlah pusat perbelanjaan sudah melaksanakan protokol kesehatan, namun masih saja ada masyarakat yang tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan. Iya, Bapak. Kalau saya sendiri kok. Iya, Bapak. Kalau saya sendiri pakai masker. Ada masker tapi makan sirpinan, jadi saya pakai. Ya. Takut corona ke sana? Memang takut Kak, kalau makan sirpinya. So ini kami terlalu banyak. Jadi jangan dirapanya kamu susah. Terima kasih. Jadi nanti besok kalau misalnya orang datang menaiki seperti di bawah kamar turun atau Ada masker ke sonde? Kenapa sana pakai masker? Polcelere KLTV News mewartakan.